Para muslimin rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah karena Allah sampai hari ini masih memberi nikmat kepada kita. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sampai kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Itu kata Allah dalam surat Ar-Ra'd ya. Kalau enggak keliru tempatnya. Wa in ta'uddu, dan jika kalian menghitung-hitung nikmatullah, nikmat Allah yang sudah Allah berikan pada kalian, pada kita semua, la tuhsuha, tidak bisa kamu menghitungnya. Enggak bisa kamu menghitung nikmat Allah berapa besar jumlahnya. Kadang-kadang kita tidak merasa. Kita diberi mata ini nikmat yang luar biasa ini. Mata masih bisa melihat. Orang yang sakit mata cuma orang Jawa bilang kelilipan. Orang sini bilang apa, Pak? Sama ya? Apa? Kalipanan. Masya Allah, 18 tahun di sini kelilipan aja bangga ngerti aku. Kalipanan. Jadi mata nih kalipanan aja rasanya tuh aduh ya Allah, aduh sakitnya bukan main itu. Padahal cuma kemasukan debu satu aja. Ditiup kadang-kadang hilang, kadang-kadang enggak juga. Masya Allah. Belum lagi orang yang kabus matanya. Kabur, melihat enggak jelas itu. Masya Allah. Ya biasanya pakai gini nih jelas, malah sekarang lebih jelas enggak pakai. Alhamdulillah. Taruh aja sudah. Tapi kalau tulisan kecil-kecil harus pakai ini, pembesar ini. Kalau enggak bisa. Kalau ibu-ibu di belakang itu walaupun jauh bisa tahu ganal-ganal bisa berseri-seri wajahnya, ada yang murung juga itu. Walaupun jauh masih kelihatan. Jadi nikmat Allah itu banyak. Mata kita nikmat Allah, kedua tangan kita ini nikmat Allah, kedua kaki kita nikmat Allah, hidung kita yang bisa mencium, membedakan bau-bauan. Mulut kita itu nikmat Allah, coba mulutnya dibikin mencong, bingung. Nauzubillah min syarri dzalik. Jadi banyak nikmat Allah yang kalau kita hitung tak bisa, kata Allah. La tuhsuha, tak bisa kamu menghitungnya. Karena begitu jantung orang itu dikasih penyakit oleh Allah, disumbat sedikit aja, langsung nyeri dada, bawa ke rumah sakit, nggak bisa napas, ditolong, selamat, divonis. Bapak, Ibu tadi mengalami serangan jantung. Wah, hati-hati. Berikutnya akan datang serangan lagi nanti. Dan puncaknya ya mati ujung-ujungnya. Jadi sebelum kita mati, kita ingat nikmat Allah dan bersyukur atas nikmat Allah. Walaupun kita nggak punya duit, ya banyak di antara kita nggak punya duit banyak, punya duit tapi nggak banyak, maksud saya. Itu walaupun nggak punya duit banyak, tapi kalau sampean sehat, itu nikmat itu. Banyak orang sugih, duitnya habis untuk berobat. Jadi nah, nikmat yang paling besar itu adalah nikmat Islam, nikmat iman. Loh, kita ini iman nih loh. Itu nikmat yang paling besar itu. Walaupun sakit, sakit itu enggak nikmat. Tapi kalau kita masih iman, masih Islam, seperti Nabi Ayub yang sakit-sakitan 7 tahun namanya sakit dia, beliau enggak pernah itu sambat kata bahasa Jawanya, mengeluh enggak pernah. Sampai istrinya yang meminta, kamu itu Nabi Rasul Allah, berdoalah, minta sama Allah disembuhkan. Dijawab sama Nabi Ayub, saya ini sudah diberi Allah sehat sekian puluh tahun, baru sakit 7 tahun masa suruh minta sembuh. Begitu Pak. Masya Allah. Lah kita ini baru sakit 1 hari udah bingung. Nabi Ayub udah bertahun-tahun enggak
pernah mengeluh, Masya Allah. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian, nikmat iman dan Islam. Orang kalau diberi oleh Allah hidayah sehingga mau memilih Islam sebagai pegangan hidupnya, itu nikmat yang luar biasa. Orang kalau masih punya iman, walaupun kecil, walau mithqala dzarratin, walaupun imannya hanya seberat zarrah min imanin kata Rasulullah, masih ada iman, itu tetap masuk surga dia. Walaupun harus mampir ke neraka. Nah, pengajian ini diselenggarakan supaya kita jangan sampai mampir ke neraka. Maksudnya itu. Sampai enggak ngaji nanti akan masuk surga, akan masuk surga. Tapi masuk neraka dulu. Kalau mau gitu ya silakan aja. Ya, enggak usah ngaji. Tinggalkan majelis ilmu seperti yang saya bilang kemarin itu. Rugi. Tinggal enggak apa-apa. Tapi nanti sesat terus masuk neraka. Tapi karena punya iman oleh Allah setelah dibakar sampai gosong, baru naudzubillah misalnya tadi, baru diambil dari neraka, dimasukkan. Dan berapa lama di neraka kita enggak tahu. Itu loh masalahnya di situ. Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan ittaqun nar walau bisikin minat tamroh. Takutlah kamu kepada neraka, takutlah kamu kepada neraka, takutlah kamu kepada neraka. Jaga diri kamu semua dari neraka. Jaga diri kamu semua dari neraka, jaga diri kamu semua dari neraka. Walaupun dengan sedekah separuh biji kurma. Kita sedekah, bisanya cuma sedekah separuh biji kurma. Nanti sebentar lagi Ramadan. Ini belum apa-apa, saya sudah disodori. Ini bukan dari saya ini. Tapi dari Tua Takmir Masjid. Ya Pak ya. Tahu ini ya. Pemberitahuan kepada Bapak Ibu, Saudara jamaah Masjid Nurul Hidayah tentang perihal buka puasa bersama Masjid Nurul Hidayah. Nah, nanti besok pada saat nanti kita bacakan ya. Jadi persiapan ini. Persiapan untuk puasa Ramadan. Ini belum ada panitianya ini. Nah, ini baru kebiasaannya kan sebelum Ramadan diedarkan dulu. Nah, nanti kemudian diatur, ada yang ngatur. Nah, siapa nanti ketua panitianya nanti kita pilih berdasarkan ya siapa nanti, ada yang mau jadi atau dipilih ya nanti kita rembuk lagi. Kembali ke sini lagi dulu. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita diberi oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, masih mau sholat, masih mau ngaji. Itu berterima kasih kepada Allah, benar-benar berterima kasih. Kita baru tahu manfaatnya mengaji Pak nanti kalau sudah mau mati. Sekarang belum bisa. Itu saya dengar kabar beberapa hari yang lalu. Ada temannya ibu-ibu di belakang itu, salah seorang sahabat kita, salah seorang ibu di belakang itu cerita kepada saya. 4 hari sebelum meninggal, Bunda ngomong sama ibu tadi. Ya ternyata ya orang itu enggak sama. Kelihatannya baik, tapi kadang-kadang ternyata dia tidak tulus. Ada yang baik dan tulus. Ada yang baik tapi tidak tulus. Dan saya sekarang tahu siapa yang tulus, siapa yang tidak. Itu 4 hari sebelum meninggal. Saya bilang, sampai nanya enggak sama beliau, istriku itu. Siapa itu yang tulus, siapa yang enggak tulus? Itu sayangnya aku enggak nanya itu. Aduh. Itu orang kalau udah meninggal itu begitu, Pak. Bahkan menurut Imam Ghazali kalau enggak salah ya, saya lupa baca di mana itu. 40 hari seorang sebelum orang meninggal itu sudah ada firasat itu. Kalau Pak Mustan mungkin pernah dengar berapa hari sebelum meninggal, Pak? Jadi ada yang bilang 40 hari sebelum meninggal, ada yang bilang beberapa hari sebelum meninggal, itu sudah punya firasat. Yang kadang-kadang aneh-aneh, punya permintaan aneh-aneh.
Pak Haji Jauhar sebelum meninggal dia bilang, saya kepingin kunjungi keluarga saya di Banjarmasin, lama nggak dikunjungi. Habis itu meninggal. Nah kayak gitu-gitu loh Pak. Kelakuan kita yang aneh-aneh itu awas, hati-hati loh. Jangan-jangan itu tanda-tanda sama yang mau meninggal itu. Siap-siap. Yang baik-baik saja yang dikerjakan. Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kita masih lanjut surat Al-Kahfi bagian 10 ayat terakhir yang merupakan ayat yang penting dalam surat Al-Kahfi untuk dibaca terutama pada malam Jumat atau pada setiap hari Jumat. Karena menurut hadis, ya walaupun hadisnya tidak mencapai derajat sahih, tapi itu hadis bahwa siapa yang baca 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi akan dijaga oleh Allah dari fitnah Dajjal. Nah, sudah kita pelajari ayat yang ke-100 yang kemarin sudah diterangkan tafsirnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aradna, dan pasti kami menghadapkan jahannam, neraka jahanam yauma idzin, pada hari itu, yakni pada hari kiamat maksudnya, lil kafirina, kepada orang-orang kafir itu wahai Muhammad, ardon, dengan sebenar-benar menghadapkan. Jadi menghadapkannya dengan jelas sejelas-jelasnya. Ini ayat yang ke-101. Lalu kata Allah, nanti ketika kami hadapkan neraka jahanam kepada orang-orang kafir akan ketakutan. Kalau waktu di dunia mereka diancam dengan neraka enggak takut. Bahkan mereka berani bilang, kerjakan, nanti aku yang nanggung dosa kamu. Gitu. Ada yang berani bilang gitu Pak? Ya, ada Pak ya? Pernah orang ngomong gitu ya? Kalau kamu nanti takut neraka, nanti aku yang nanggung. Kayak gitu, berani-beraninya dia. Masya Allah, karena dia belum melihat neraka. Begitu sudah melihat neraka, lain lagi ceritanya. Lalu Allah menerangkan siapa orang-orang kafir itu. Ini kemarin juga sudah disampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ini bunyi ayatnya ya, tafsirnya di bawahnya ini. Alladzina, orang-orang yang kafir adalah, alladzina, orang-orang yang kanat adalah, a'yunuhum, mata-mata mereka. Orang-orang kafir adalah orang yang mata mereka, penglihatan hati, mata hati maksudnya, penglihatan mereka, ya ini mata hati mereka adalah fi ghita'in, di dalam tutupan, ditutup, dalam tutupan artinya tertutup. Ini ai yaitu hita'in, menurut Imam Al-Baghawi beliau mengartikannya ghisya'in, sama artinya. Walaili idza yaghsha, demi malam ketika menutupi, yaghsha menutupi. Kalau ghisya'un tutup, ghisya'in tutup. Fi ghita'in, apa penglihatan mereka di dalam tutupan, wal ghita', dan yang dimaksud hita, kata Imam Al-Baghawi, hita itu adalah mayuhoto bihi syai'u, mayuhoto, apa yang ditutupi, bihi dengannya, dengan hita tadi, asyai'u, sesuatu yang ditutupi oleh sesuatu. Nah, sesuatu yang menutupi sesuatu itu namanya hita. Itu. Orang kafir adalah orang yang penglihatan mereka tertutup, wayasturuhu, dan tutup tadi menutupinya, menutupi atau melindungi dia, menutupi dia, an dzikri, dari peringatanku. Nah, sudah perhatikan nih. Kementerian Agama kemarin mengatakan peringatanku itu kebesaran, tanda-tanda kebesaranku. Ya toh? Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan zikri yang makna secara bahasa adalah peringatanku. Tafsirnya apa ini maksudnya peringatanku? Peringatan Allah itu apa? Yaitu peringatanku anil iman, tentang iman, wal Qur'ani, dan Al-Qur'an, wa anil huda, dan tentang yang namanya petunjuk, wal bayan, dan penjelasan, keterangan. Wakila, dan dikatakan oleh sebagian ulama bahwa an dzikri, peringatanku adalah an ru'yatid dalail,
tentang atau mereka tertutup penglihatannya an dzikri dari peringatanku, maksudnya an dari ru'yatid dalail, melihat dalil-dalil. Mereka tidak bisa melihat dalil atau hujah bahwa langit dan bumi adalah dalil, petunjuk yang menunjukkan adanya Allah. Langit dan bumi itu. Karena tidak ada yang bisa menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Ya. Nah, mereka orang-orang kafir tidak bisa melihat dalil-dalil seperti itu, tidak bisa. Atau mereka tidak bisa memahami, tidak paham tentang iman, anil iman. Mereka tertutup dari peringatanku dari soal iman. Apa itu iman mereka nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Itu orang kafir. Nah, kalau kita mengaku beriman, tentunya kita tahu. Harusnya kita tahu yang namanya iman itu apa sih? Nabi sudah mengajarkan al-imanu, iman itu adalah antu'mina billah, bahwa engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan engkau beriman kepada rasul-rasulnya, rasul Allah. Wa tu'mina bil wa tu'mina bil yaumil akhir, wa bil yaumil akhir, dan kamu beriman kepada hari akhir, yang kelima. Yang terakhir, wa tu'mina bil qadari, dan engkau beriman percaya kepada qadar, kepada ketetapan, takdir. Khairihi wa syarrihi, takdir baiknya dan takdir buruknya Allah. Percaya bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Makanya kita diajari oleh Allah untuk meminta takdir yang baik. Wakini, dan berlindung kepada Allah dari takdir yang buruk. Wakini syarra ma qadait. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Subhanallahi wa bihamdih. Ada tuh, Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an simani wa fayki wa a'udzu bika min, dan seterusnya itu ya. Nanti ada doa di sana itu. Dalam zikir pagi dan petang itu. Minta khaira ma fi hadzal yaum. Rabbana asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka, ya Allah Tuhanku, aku minta kepada Engkau, hamba minta kepada Paduka ya Allah, khaira ma fi hadzal yaum, yang baik-baik saja yang ada pada hari ini, wa khaira ma ba'dahu, dan yang baik-baik yang ada besok pagi. Minta sekaligus dua hari ini dan besok. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah, aku hamba berlindung kepada Paduka ya Allah, min syarri, dari segala yang buruk, ma fi hadzal yaum, yang ada pada hari ini, wa syarri ma ba'dahu, dan yang buruk yang ada pada sesudah hari ini. Itu kita minta yang baik saja. Dia tiap pagi kita minta. Kalau tadi lupa, sekarang minta. Supaya nanti kita hari ini ketemu dengan yang baik-baik. Ketemu sama orang baik. Ketemu di pasar jualan dapat untung, bukan rugi. Itu kan yang baik. Bagi pedagang yang baik kan untung, iya toh? Bukan yang rugi kan? Nah, ketemu sama dapat barang yang baik. Beli barang dapat barang yang baik. Nah, kayak gitu terus. Itu ya, dan sebagainya. Nah, jadi orang kafir itu orang yang terhalang dari iman wal Quran, dan terhalang dari Al-Quran. Ya, tertutup penglihatannya dari Al-Quran. Tidak akan paham Al-Quran itu. Walaupun kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya, pakai bahasa Indonesia sudah, nggak usah pakai bahasa Arab. Nggak ngerti, mereka nggak paham. Itu. Demikian juga mereka tertutup dari soal petunjuk dan soal penjelasan. Kemudian pada kalimat berikutnya, wa kanu la yastati'una sam'a, dan adalah mereka tidak mampu mendengar. Jadi orang kafir tidak bisa melihat ayat-ayat Allah, tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah. Ini ai maksudnya mendengar, maksudnya sam'al qabuli wal iman. Mendengar dengan menerima dan mendengar dengan iman. Mendengar Al-Quran ini kemudian mau menerima Al-Quran, itu orang kafir nggak bisa begitu-gitu. Mendengar Al-Quran ini kemudian mau mengimani Al-Quran ini, nggak bisa mereka. Nah, kalau kita masih mampu mendengar dan masih mau menerima Al-Quran, berarti kita bukan orang kafir. Alhamdulillah. Walaupun kita masih jelek-jelek, kita belum sebaik Rasulullah SAW. Belum sebaik para sahabat, belum sebaik para tabi'in, belum sebaik para tabi'in, belum sebaik para ulama salaf, belum, masih jauh. Walaupun kita orang salafi sekalipun sudah.
ya, yang katanya meniru orang-orang salaf, tapi kelasnya belum seperti ulama salaf. Belum. Andai kata gitu misalnya ya. Kemudian berikutnya kata Imam Al-Baghawi, mereka tidak mampu mendengar dengan menerima, mampu mendengar untuk menerima atau iman, li balaghati syaqawati alaihim. Li ghalabati syaqawati alaihim. Salah baca, bukan balaghati, ghalabati. Li ghalabati, karena kalahnya, karena memenangkannya ya, asyaqawati, kecelakaan alaihim terhadap mereka. Jadi orang kafir itu oleh Allah adalah disebut sebagai orang yang tidak mampu mendengar. Kenapa mereka tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah, mendengar persoalan tentang iman? Sehingga ada seorang wanita nun jauh di sana menjelek-jelekan ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian itu sibuk ngaji sampai menelantarkan anak. Hati-hati loh Bu, jangan menelantarkan anak. Gara-gara ngaji jangan. Hah? Apa? Enggak. Jadi jangan mengaji terus mentelantarkan anak, jangan, nanti kena semprot ibu tadi itu. Ya. Jadi jangan, ya. Ngaji tapi anak tetap diurusi gitu loh. Ya, jadi dua-duanya jalan. Makanya pahalanya double ibu-ibu itu. Ya, pahalanya double. Mau ngaji tapi masih ngurusi anak, ngurusi cucu, ngurusi keluarga. Nah, kembali ke sini lah. Nah, orang kafir itu disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang celaka. Sakiyun. Ya, karena manusia itu ada dua macam. Kalau enggak sa'idun, sakiyun. Manusia yang sa'idun, manusia yang akan berbahagia di akhirat nanti, atau manusia yang sakiyun akan celaka di akhirat nanti. Nah, jadi Bapak Ibu dan sekalian, orang kafir itu begitu karena kecelakaan yang mereka dapat dari Allah karena perbuatan mereka sendiri itu telah sampai terhadap mereka, makanya mereka tidak bisa menerima petunjuk, nggak bisa. Dalam tafsir lain dikatakan wakila la yaqilun la yasma'u la yastati'una sam'a, orang kafir tidak mampu mendengar, maksudnya la yaqilun, mereka tidak mengerti. Seperti orang yang tidak punya akal, la yaqilun, tidak berakal mereka. Seperti orang yang tidak berakal. Makanya dalam ayat lain oleh Allah orang kafir itu disebut ulaika kal an'am balhum adall. Mereka orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, wahai Rasul, ini yang ngomong Allah loh ya, bukan saya. Yang berbicara, yang berkalam ini Allah Ta'ala. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Jadi Allah menyebut orang kafir seperti binatang ternak, Pak. Kayak sapi, kayak kerbau, kayak kambing, itu kayak begitu. A'balhum adol, bahkan mereka lebih sesat, lebih jelek daripada binatang ternak. Karena binatang ternak itu masih bermanfaat, dijual dapat duit, jadi duit. Ya, disembelih, dimakan dagingnya, kenyang kita. Nah, orang kafir itu lebih sesat daripada binatang ternak kata Allah. Itu yang bilang Allah, bukan saya, mohon maaf, jangan salahkan saya. Salahkan Allah sana yang bilang. Nah, jadi orang kafir itu la yaqilun, dan dikatakan lagi berikutnya menurut tafsir yang lain, wa kanu la yastati'una sama, dan mereka tidak mampu mendengar, maksudnya kanu adalah mereka, la yastati'una tidak mampu, ai yang dimaksud tidak mampu yaitu la yaqdiruna, mereka tidak menguasai, tidak mampu juga ayyasma'u untuk mendengar min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mayatluhu, apa yang Rasul membacakannya alaihim kepada mereka, li syiddati adawatihim lahu, sebabnya orang kafir zaman Nabi dulu, orang-orang kafir Mekah zaman Nabi dulu tidak mau menerima Al-Qur'an ini, tidak bisa menerima Al-Qur'an ini karena mereka tidak paham, tidak bisa mengerti apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Nah, sebabnya mereka tidak mengerti adalah karena amat sangatnya adawatihim, permusuhan mereka lahu kepada beliau Nabi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau orang di zaman dulu
di zaman Nabi masih hidup, mereka tidak dapat petunjuk dari Allah, lalu mereka menjadi orang kafir karena mereka memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pelajaran buat kita. Sekarang Nabi sudah enggak ada. Yang ada sekarang tinggal warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi sudah enggak ada, yang ada pewarisnya. Siapa itu pewaris para nabi? Al ulama. Nabi yang ngomong al ulama wal ulama, sedangkan para ulama itu adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Dan mereka tidak mewarisi uang dinar maupun dirham dari Nabi, tapi mereka warasul ilma, mewarisi ilmu dari Nabi. Jadi para ulama itu mestinya mencari ilmu dari Nabi ini. Apa itu ilmu dari Nabi? Ya Al-Quran ini, ilmu dari Nabi ini, dan hadis-hadis beliau. Makanya kita menyibukkan diri kita mempelajari Al-Quran, bukan hanya sekedar supaya bisa baca Al-Quran, bukan supaya jadi juara MTQ, bukan. Tapi supaya paham isi Al-Quran lalu kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita selamat di akhirat nanti. Gitu loh. Nah, mereka orang kafir itu tidak bisa. Kalau dulu orang memusuhi Nabi menjadi kafir, nah zaman sekarang kalau ada orang memusuhi ulama, benci pada ulama, itu pasti orang kafir sudah. Bukan selain mereka. Itu pelajaran buat kita. Lalu pada tafsir Ibnu Katsir, apa kata Ibnu Katsir ini? Mungkin sama saja ya. Alladzina kanat ayunuhum fi hita'in an dzikri. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang adalah penglihatan mereka dalam tutupan terhadap peringatanku. Ai maksudnya tertutup dari peringatanku. Tamau. Orang-orang kafir adalah orang-orang yang membuta. Sebenarnya mereka bukan buta, melihat matanya, tapi tidak bisa melihat Al-Quran. Ditawari Al-Quran tidak tertarik. Ayo ngaji yuk, ngaji yuk. Nggak tertarik. Apa ngaji apa? Quran ini. Sulit itu. Tulisannya susah. Ditawari nggak tertarik. Tamau, mereka itu membuta. Wataghafalu, dan mereka melalaikan. Loh, ini nih, orang kafir adalah orang yang membutakan diri mereka terhadap Al-Quran. Wataghafalu, dan mereka melalaikan atau lalai dari Al-Quran ini. Watasomu, dan mereka menuli, bukan tuli, menulikan diri, menjadi orang yang seolah-olah tidak mendengar. An qabulil huda, dari menerima petunjuk, wattiba'il haqqi, dan dari mengikuti kebenaran. Jadi orang yang kafir adalah orang yang mereka membutakan mata mereka dari Al-Quran, menulikan telinga mereka dari Al-Quran dan dari petunjuk Allah ini. Al-Quran itu ya petunjuk, Al-Huda ini ya petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Wattiba'il haqqi, dan dari mengikuti Al-Quran itu. Dan taghafalu, dan mereka melalaikan diri dari Al-Quran. Maka jangan pernah lalai terhadap Al-Quran. Kita harus selalu ingat terus pada Al-Quran. Walaupun tidak hafal lain, tapi ingat. Oh ya, Allah tuh bilang dalam Al-Quran tuh, yang maksudnya begini, orang disuruh begini, orang disuruh begini, orang tidak boleh begini, itu cukup. Kita mengerti itu sudah cukup, sudah. Gak usah hafal, gak apa-apa. Daripada hafal tapi tidak menjalani. Na'udzubillah misalnya tadi. Ya, kata Ibnu Katsir, ayat 100 berapa ini? 101 surat Al-Kahfi ini, itu maknanya, pengertiannya kama qala, seperti sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 yang sering dibaca Pak Iris kalau ngimami, tapi hari-hari ini lawas kadang membacanya. Ya, Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Hati-hati ini Pak, Bu. Ini peringatan buat saya, buat bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari semuanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ini. Ya, surat yang ke-43 sudah pernah kita pelajari walaupun belum selesai. Sudah selesai apa sudah belum ya? Ya, Allah berfirman, waman dan barang siapa ya'syu. Coba tolong buka surat Az-Zukhruf. Surat 43 ayat 36. Di Al-Quran halaman berapa itu Pak?
492. Al-Quran halaman 492. Nih surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf itu artinya perhiasan. Dalam Al-Quran ada surat namanya perhiasan. Semua nama-nama surat dalam Al-Quran itu menunjukkan sesuatu yang penting. Termasuk perhiasan. Perhiasan itu penting. Makanya orang suka pada perhiasan. Ya. Mahal perhiasan itu. Nah, dalam surat Az-Zukhruf ini di ayat berapa tadi? 39 ya? Allah berapa? 36. Nah ini. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Ini dia ya. Wa may ya'shu, tulisannya wa man ya'shu tapi membacanya wa may ya'shu. Syu-nya pendek, jangan dipanjangin. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Wa man dan barang siapa ya'shu dia berpaling. Di sini diartikan berpaling dari zikrir rahman, peringatan ar-rahman, peringatan yang maha pemurah. An zikrir rahman masih sama dengan an zikri itu tadi. Itu ya. Jadi barang siapa dia berpaling dari peringatan ar-rahman, siapa yang berpaling dari Al-Quran, peringatan ar-rahman ya Al-Quran ini. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, nuqayyid, kami akan gandengkan. Nuqayyid di sini diartikan kami tentukan. Dulu guru saya waktu ngaji ngajari kami mengartikan ini nuqayyid, kami gandengkan. Ya, nuqayyid kami gandengkan lahu kepada dia syaitanan, satu setan. Fahuwa lalu dia si setan itu lahu bagi dia, bagi orang yang berpaling dari Al-Quran, qarin sebagai teman. Lalu setan itu menjadi teman baginya. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, kami gandengkan dia dengan satu setan. Lalu setan itu menjadi temannya. Nah ini loh Pak, bahayanya orang gak ngaji, tersesat, akan sesat seperti saya bilang kemarin. Saya meninggalkan majelis Al-Quran, majelis ilmu, sesat sampai nanti di luar sana. Kenapa? Karena Allah sudah bilang nih dalam Al-Quran dan oleh Kementerian Agama RI diartikan apa ini? Ayat 36 ini. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang maha pengasih atau Al-Quran, loh ini. Siapa yang berpaling dari pengajaran Al-Quran, tuh, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Loh. Jadi kalau orang nggak ngaji ditemani setan, makanya dia sesat. Itu loh. Orang kalau dalam hatinya nggak ada Al-Quran, kemasukan setan tuh gampang. Nanti setan akan membisiki telinganya. Hei kamu, itu ibumu bunuh. Ada orang kayak gitu, telinganya mendengar bisikan-bisikan. Bisikannya apa? Bunuh tuh, orang depan kamu. Padahal itu ibunya sendiri. Bunuh tuh di depan kamu itu. Padahal itu bapaknya sendiri. Karena apa? Karena bisikan setan. Kenapa kena bisikan? Karena hatinya nggak ada Al-Qurannya. Di dalam hatinya tidak ada Al-Quran. Dan Al-Quran itu Pak, Bu, bersemayanya bukan di otak kita. Kalau Al-Quran ditaruh di otak kita, nanti yang ada kita hafal, tapi tidak paham. Mestinya jangan taruh di otak, dilihat dengan mata ayat Al-Quran, didengar penjelasannya dengan telinga, dimasukkan ke otak dulu, kemudian disemayamkan dalam hati, dalam dada kita, dalam hati kita ini. Ala ilmu fis sudur, kata Rasulullah SAW. Ilmu itu di dalam dada. La fis sutur, tidak dalam tulisan. Kalau dalam tulisan ini saja, karena kita baca-baca aja atau kita hafalkan, tapi tidak kita pahami. Nah kita jangan begitu. Loh belum apa kok sudah habis waktunya Pak? Astagfirullahaladzim. Kok pada saya baru beberapa menit aja aku ngomong. Ternyata sudah 1,5 jam Pak. Astagfirullahaladzim. Ini loh ya.
Jadi barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih atau berpaling dari Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Nah, makanya kita jangan jadi teman setan. Sudah ngaji itu mestinya kita jadi orang yang baik, berubah. Kebiasaan buruk kita pelan-pelan kita kikis, kita bersihkan diri kita dengan Al-Quran ini. Gosok hati kita ini yang masih kotor-kotor ini, yang masih penuh dengan daki-daki kebencian, keiri hatian, apalagi kesombongan, apalagi dan sebagainya lah. Jangan seperti anak yang lagi kasus itu, anak orang pajak itu. Anak orang ditendang-tendang kepalanya ya, kayak nendang bola. Ya. Tapi itu perbuatan itu didahului oleh perbuatan yang lain. Perbuatan lainnya apa? Nah, baca sendiri dalam ceritanya, itu enggak perlu dibahas ini. Sekarang dulu aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.